Di 10K subscriber channel Novel Official, akan adakan giveaway untuk 3 orang pemenang. Jangan lupa untuk selalu komen dan like untuk setiap video. Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum mendengarkan novel, Perintah Kaisar Naga, jangan lupa like, share, and subscribe. Kalau tidak kuretakkan jantung kalian. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di cerita novelnya. Selamat mendengarkan bosku. Bab 1220. 6-1230. Ketika Zeke mendengarnya, dia mengerti dalam sekejap. Tetapi kesadaran dapat memiliki kesadaran otonom, menunjukkan betapa menakutkannya kekuatan tubuh itu. Selama kamu bisa membantuku membunuh Dev itu, aku berjanji padamu. Kekejaman melintas di mata Zeke. Selama dia bisa membunuh Dev, dia bisa melakukan apa saja. Haha. Jangan khawatir. Sosok itu tertawa terbahak-bahak, diikuti oleh kilatan cahaya putih. Zeke merasa ada sesuatu yang memasuki pikirannya. Pada saat ini, suara lama terdengar di benaknya. Fondasinya bagus. Dan, dengan bimbingan saya, Anda akan segera dapat membunuh Dev itu. Aku akan menyembuhkan tubuhmu dulu sekarang. Segera. Kabut putih samar mulai muncul dari tubuh Zeke. Dan kabut menyelimuti Zeke. Setelah 1 jam, kabut putih menghilang. Dan luka di tubuh Zeke menghilang. Dan seluruh orang tampaknya tidak terluka sama sekali. Wajah Zeke penuh kegembiraan. Dan dia buru-buru bangun untuk memeriksa. Tapi hanya berdiri. Tubuhnya miring. Dan dia hampir jatuh. Zeke melihat kakinya dan menemukan bahwa satu kakinya sedikit tertekuk. Dan dia berjalan pincang. Paha belakangmu hilang. Aku hanya bisa membantumu berdiri. Tidak mungkin berjalan normal, kata suara tua itu. Apakah aku akan menjadi lumpuh di masa depan? Zeke bertanya dengan cemberut. Ya, ini sudah merupakan hasil yang sangat bagus. Suara di kepalaku berkata. Zeke mengertakkan gigi dan mengepalkan tinjunya dengan erat. Dev, aku ingin membuat hidupmu lebih buruk daripada kematian. Setelah Dev pergi, dia langsung pergi ke lembah Dewa Obat, karena Tuan Si berbicara dan menyuruhnya menjauh dari Kyoto. Dev tidak berani untuk tidak mendengarkan. Dia akan pergi ke lembah Dewa Obat untuk menjelaskan masalah ini, dan sekaligus dia akan mengunjungi Naga Lima dan Eli. Sekarang rekonstruksi lembah orang jahat membutuhkan sejumlah besar ramuan obat dan pil obat dari lembah Dewa Obat. Dev harus menjelaskan. Darensu berangkat dari lembah Dewa Obat. Dev pergi ke lembah orang jahat. Pada saat ini, keempat penjahat itu masih dalam proses penyembuhan di menara penindas iblis. Dev menjelaskan beberapa patah kata kepada Larry Zhao dan memberitahunya bahwa dia harus pergi sebentar. Meskipun Larry Zhao tidak tahu mengapa Dev pergi. Tiba-tiba, dia tidak banyak bertanya. Dev meninggalkan lembah orang jahat dan menuju ke barat daya sepanjang jalan. Dev tidak mengemudi atau terbang, tetapi berjalan kaki. Energi spiritual terkondensasi di telapak kaki, dan kecepatannya tidak lambat. Tapi kali ini, Dev tidak membawa menara penindas iblis. Jadi kultivasinya perlu mengandalkan energi spiritual dari langit dan bumi. Atau dia mencari tempat yang penuh dengan energi spiritual. Alasan mengapa Dev tidak membawa menara penindas iblis adalah untuk menyembuhkan luka keempat penjahat itu. Dan untuk menenangkan pikirannya sendiri. Selama periode waktu ini, Dev menemukan bahwa dia mengandalkan pagoda penindas iblis dan peta pegunungan dan sungai 9.000 mil untuk mempercepat latihannya. Tetapi dengan cara ini, dia selalu merasa bahwa
Kekuatannya tidak terlalu kental. Dan jika dia ingin menerobos ke alam Naschen Soul, dia takut akan sulit untuk menerobos dengan mengandalkan alat ajaib itu. Jika Dev ingin membuat terobosan sekarang, yang dia butuhkan adalah kesempatan. Jadi dia berencana untuk meredam dirinya sendiri. Dan mungkin dia bisa menemukan peluang untuk terobosan. Dev berjalan sepanjang jalan, merasakan pegunungan dan sungai sepanjang jalan. Saat melewati Hongcheng, Dev melunakkan waktu untuk bertemu orang tuanya, Juan Su, Elias Gu, Yansen, dan yang lainnya. Kemudian melanjutkan perjalanan sampai ke barat daya. Segera, Dev tiba di sebuah tempat bernama Wancheng. Ini hampir ke perbatasan barat daya. Di sini ada hutan hijau, gunung dan sungai di mana-mana. Pemandangan yang indah. Pada saat ini, utara sudah sangat dingin. Tetapi di sini, seperti musim semi, sepanjang tahun, Dev tidak memilih untuk pergi ke kota yang makmur, tetapi untuk menemukan beberapa hutan pegunungan yang lebat untuk berjalan. Mungkin di tempat seperti itu, ada kesempatan lain, atau bertemu dengan beberapa sekte sinar matahari yang berbintik-bintik melalui celah-celah di cabang dan dedaunan jatuh di tubuh Dev. Ketika Dev terus berjalan maju untuk jarak tertentu, dia tiba-tiba menemukan bahwa langit jauh lebih gelap. Hanya ada sedikit sinar matahari yang melewati cabang dan daun. Jelas bahwa pohon-pohon di sini akan menjadi tinggi dan rimbun di tempat yang sama. Kenapa pohon-pohon di sini begitu rimbun? Dev sedikit terkejut. Bagaimanapun, itu adalah sebidang tanah yang sama, dan pertumbuhan pohon seharusnya tidak terlalu berbeda. Gumpalan kesadaran dilepaskan oleh Dev, dan dia mulai merasakan aura di sekitarnya. Segera, Dev menemukan bahwa ada batu besar tidak jauh di depan. Batu itu tingginya lebih dari 10 meter, dan di tengah batu itu ada lubang setinggi lebih dari 2 meter. Apa ini? Mungkinkah batu ini dilubangi? Dev sedikit mengernyit, tetapi tubuhnya mempercepat dan dengan cepat mencapai batu besar. Jelas bahwa ada ruang terbuka di sini yang telah ditambang secara artifisial, dan aura di sini jelas lebih kuat dari tempat lain. Pasti ada yang aneh dengan batu ini. Dev melihat lubang batu, dan menemukan bahwa itu adalah lubang biasa. Dari ujung ini, dia melihat ujung yang lain. Tampaknya tidak ada yang istimewa. Tetapi di hutan lebat ini, sebuah batu tiba-tiba muncul, yang jelas sedikit di luar akal sehat. Kali ini, Dev menutup matanya sedikit, dan kesadaran ilahinya menyebar ke arah batu. Dia ingin memeriksa untuk melihat apa yang salah dengan batu itu. Tapi saat kesadaran Dev bergerak menuju batu besar, dia langsung dipantulkan kembali oleh kekuatan anti guncangan yang besar. Batu ini sebenarnya ditutupi formasi oleh seseorang. Dev sangat terkejut melihat lubang kecil itu. Dev masuk tanpa ragu sedikit pun. Tetapi ketika Dev baru saja masuk ke dalam lubang, pemandangan di depannya tiba-tiba berubah. Saya melihat sejumlah besar rumah yang ditumpuk dengan batu muncul di depan saya. Ada tembok di sekelilingnya, dan ada menara gerbang dengan 3 kata istana teratai merah tertulis di atasnya. Tulisannya berwarna merah darah. Sangat cerah. Melihat tempat ini, Dev menyadari bahwa tempat ini ditutupi dengan ilusi. Orang biasa tidak dapat melihat istana teratai merah ketika mereka lewat. Dan pintu masuk ke istana teratai merah adalah pintu masuk dengan batu besar melewati lubang. Anda dapat menembus ilusi dan melihat istana teratai merah. Sekte ini agak menarik.
dimungkinkan untuk mengatur formasi ilusi yang begitu besar. Tampaknya, kekuatan penguasa istana ini tidak biasa. Dev memikirkannya dan berjalan menuju gerbang istana. Tempat ini sangat penuh dengan energi spiritual. Dan ini adalah tempat yang baik untuk berkultivasi. Sehingga, leluhur istana teratai merah ini dapat memilih tempat ini. Dan penglihatannya benar-benar bagus. Saat Dev berjalan ke pintu, dua gadis berbaju ungu muncul dan menghentikannya. Siapa kamu? Mengapa kamu masuk tanpa izin ke istana teratai merahku? Salah satu gadis bertanya pada Dev dengan keras. Dan bahkan napas seorang gadis meledak. Wajahnya muram. Dan matanya penuh permusuhan. Melihat ini, Dev buru-buru menjelaskan saya tidak bermaksud menyinggung, dan saya harap kedua saudara perempuan tidak tersinggung. Saya hanya datang untuk berjalan dan masuk karena ketidaksengajaan. Karena kamu masuk secara tidak sengaja, maka pergilah dengan cepat. Jika tidak, kami akan mengusirmu. Napas kedua gadis itu terkunci pada Dev, dan Dev tersenyum sedikit. Kedua gadis ini, yaitu tingkat master besar. Bahkan jika Dev berdiri diam, mereka berdua tidak bisa menyakiti Dev sama sekali. Namun, Dev tidak berniat bertentangan dengan kedua gadis itu. Dan dia juga memasuki wilayah orang lain secara tidak sengaja. Karena orang tidak diterima, maka dia harus pergi. Jangan gugup. Kalian berdua, aku akan segera pergi. Setelah Dev selesai berbicara, dia berbalik dan hendak pergi. Tapi saat Dev berbalik, seorang gadis berbaju biru tiba-tiba melompat turun dari dinding batu. Tunggu sebentar, gadis itu berteriak pada Dev. Dev menoleh untuk melihat gadis berbaju biru dan bertanya dengan heran, apakah ada yang lain? Gadis berbaju biru itu baru berusia remaja, tetapi dia sudah berada di ranah master yang hebat, yang menunjukkan bahwa bakatnya juga sangat bagus. Aku bertanya padamu, apakah namamu Dev? Gadis berbaju biru bertanya pada Dev. Dev tertegun sejenak, lalu mengangguk. Ya, bagaimana Anda bisa mengenal saya? Dev sangat terkejut. Bagaimana mungkin gadis ini mengetahui namanya? Anda harus tahu bahwa Anda belum pernah ke tempat ini. Dan karena jaraknya ribuan mil dari Hongcheng, Dev juga belum pernah ke sini sebelumnya. Dan Dev yakin bahwa dia belum pernah melihat gadis di depannya. Benar saja, itu kamu. Aku hanya melihatmu seperti itu. Ketika gadis itu melihat pengakuan Dev, dia segera menjadi bahagia dan buru-buru berlari ke Dev. Menatap Dev dengan kagum. Saya melihat Anda di forum seni bela diri. Dan Anda juga mengalahkan Naga Raiden dan membunuh Direktur Aliansi Seni Bela Diri Kyoto, Walton Guo, beberapa hari yang lalu. Bukankah kamu menghancurkan beberapa sekte aristokrat di ibu kota dan menantang keluarga Ning secara langsung kan? Kamu adalah idolaku. Aku sangat menyukaimu. Aku ingin pergi ke Kyoto untuk menemukanmu. Tetapi, kakakku tidak akan mengizinkanku. Gadis itu menatap Dev dengan wajah bahagia. Dan dia sedikit berhati-hati dalam kebahagiaannya. Dev sedikit terkejut. Dia membunuh beberapa keluarga yang berafiliasi dengan keluarga Ning. Dan baru beberapa hari yang lalu, keluarga dan itu sudah menyebar ke sini. Sepertinya dia benar-benar terkenal di dunia seni bela diri. Tapi Dev tidak tahu apakah ini baik atau buruk untuknya. Dev terdiam beberapa saat. Dia sekarang tampaknya memiliki perasaan bahwa seorang bintang dicari. Tapi melihat gadis penggemar remaja di depannya, untungnya dia tidak pergi ke Kyoto untuk
menemukan dirinya sendiri. Jika sesuatu terjadi di jalan, Dev akan menjadi salah satu pelakunya. Ikut aku. Aku akan membawamu menemui kakakku. Kakakku pasti sangat senang melihatmu. Gadis itu melangkah maju dan meraih lengan Dev, berjalan menuju istana teratai merah, dan berkata sambil berjalan, "Nama saya Rafaela, dan kakak perempuan saya juga menyukai Anda." Dia diam-diam membaca tentang Anda di forum, dan bahkan menyimpan fotomu. Dan dia pikir saya tidak tahu. Sambil menjelaskan, Dev ditarik oleh Rafaela dan berjalan mengikuti tanpa daya. Sepanjang jalan, Dev melihat banyak gadis berpakaian ungu. Dan setelah melihat Rafaela, mereka semua menunjukkan ekspresi hormat. Di antara gadis-gadis berpakaian ungu ini, ada juga beberapa gadis berpakaian putih berjalan melewati mereka, tetapi ada sangat sedikit gadis yang jelas-jelas mengenakan pakaian putih. Melihat banyak gadis, Dev menghela nafas sedikit. Apakah dia telah memasuki negara putri? Dan gadis-gadis itu juga menatapnya dengan mata terkejut, lalu berbisik dengan takut. Ini membuat Dev sedikit malu. Jadi dia hanya bisa menundukkan kepalanya sedikit, tidak berani melihat sekeliling, dan mengikuti Rafaela ke depan. "Rafaela, apakah orang di istana teratai merahmu semuanya wanita?" Dev bertanya dengan rasa ingin tahu. "Ya, istana teratai merah. Kami adalah semua murid perempuan. Tetua tidak mengizinkan murid laki-laki, dan murid perempuan ini pasti tidak bersalah." Rafaela mengikuti Dev tanpa ragu-ragu. Kemudian Rafaela mulai memperkenalkan istana teratai merah kepada Dev, dan juga menceritakan sejarah istana teratai merah. Dia tidak memperlakukan Dev sebagai orang luar. Kepercayaan dan antusiasme Rafaela membuat Dev merasa hangat. Tetapi melihat gadis-gadis di istana teratai merah, dan mereka semua terlihat lucu. Bukankah ini surga pria? Agaknya akan ada banyak pria yang mengintip di sini. Tidak heran istana teratai merah akan membuat ilusi besar untuk menyembunyikan seluruh istana teratai merah. Dengan cara ini, dapat menghemat banyak masalah. Dev dibawa oleh Rafaela, dan segera datang ke rumah. Seperti istana, Rafaela masuk bersama Dev, dan penjaga di pintu tidak menghentikannya. Setelah masuk, Rafaela mengetuk pintu sebuah kamar. "Siapa?" Suara dingin seorang wanita. "Datang, kakak. Ini aku," kata Rafaela dengan keras. "Kamu gadis. Bukankah aku menghukummu untuk menjaga gerbang istana? Mengapa kamu kembali?" Wanita itu bertanya dengan marah. "Kakak, aku membawakanmu seseorang, dan aku berjanji kamu akan mati bahagia ketika bertemu dengannya," kata Rafaela dengan penuh semangat. "Jangan mempermainkanku. Jaga gerbang istana selama 3 hari, dan tidak kurang 1 hari pun." Wanita itu berkata dengan dingin. "Kakak, aku benar-benar membawakanmu seseorang yang sangat ingin kamu temui," kata Rafaela dengan cemas. "Kalau begitu masuk." Rafaela membawa Dev untuk membuka pintu dan masuk, berjalan ke kamar. Dev meliriknya dan melihat seorang gadis cantik berpakaian merah dengan kulit dingin dan kulit seputih salju duduk di belakang meja. Hanya saja ada sedikit kesedihan di antara alis gadis itu. Ketika wanita itu mendongak dan melihat Dev, dia juga sedikit terkejut. "Kakak Chen, ini kakak perempuanku. Namanya Rosalinji. Kamu bisa memanggilnya Rosa. Dia juga penguasa istana-istana teratai merah sekarang." Rafaela mengikuti Dev untuk memperkenalkan penguasa istana Ji. "Halo, saya tidak sengaja memasuki istana teratai merah Anda. Saya harap
Anda tidak tersinggung, Dev berkata dengan sangat sopan. Tapi Rosalind tidak mengatakan sepatah kata pun, dan menatap Dev dengan mata lurus. Kakak Chen sedang berbicara denganmu. Setelah Rafaela mengingatkan, Rosalind bereaksi, "Halo, Tuan Chen. Silakan duduk." Rosalind bangkit dengan sopan, membiarkan Dev duduk, dan memerintahkan seseorang untuk menyajikan teh. Rafaela pergi untuk menjaga gerbang istana. Setelah menyajikan teh, Rosalind berkata kepada Rafaela, "Kakak." Rafaela melirik Dev. Jelas, dia tidak ingin pergi. Dia ingin tinggal bersama Dev. Sebentar, pergi. Ini perintah. Wajah Rosalind menjadi dingin. Dan Rafaela sangat takut sehingga buru-buru pergi. Dan ketika dia pergi, dia tidak lupa untuk melihat Dev lagi. Setelah Rafaela pergi, hanya Rosalind dan Dev yang tersisa di kamar. Tuan Chen, apakah Anda juga membaca pengumuman itu? Rosalind menyesap teh dan bertanya dengan ringan. Pengumuman? Pengumuman apa? Dev tampak terkejut. Saya datang ke istana teratai merah Anda. Saya benar-benar tidak bermaksud mengganggu. Dan saya harap penguasa istana Ji tidak akan salah paham. Dev tidak tahu apa yang dibicarakan oleh Rosalind, atau apa maksud Rosalind. Rosalind memandang Dev seperti itu, dan menemukan bahwa Dev benar-benar tidak tahu. Jadi dia tersenyum ringan. Tuan Chen, Anda memang tidak bermaksud membobol istana teratai merah saya. Tapi ini takdir. Karena Tuan Chen ada di sini, aku seharusnya menghiburmu. Sayang sekali istana teratai merah kami memiliki banyak hal dalam 2 hari terakhir. Jadi kami tidak dapat menghibur Tuan Chen. Dan saya harap Tuan Chen tidak akan tersinggung. Anda dapat bermain di istana teratai merah kami selama 2 hari. Tetapi setelah 2 hari, Tuan Chen harus pergi. Dev tertegun sejenak. Dia tidak berpikir bahwa dia akan melakukan apa-apa. Tapi Rosalind mengeluarkan perintah pengusiran. Rafaela itu juga mengatakan bahwa Rosalind menyukainya dan diam-diam mengumpulkan foto-fotonya. Sekarang sepertinya Rosalind ini tidak begitu antusias dengan dirinya. Penguasa istana Ji, aku baru saja masuk tanpa sengaja. Jika ini tidak nyaman, aku akan pergi. Dev tidak pernah berpikir untuk tinggal di istana teratai merah untuk waktu yang lama. Tuan Chen, saya benar-benar minta maaf. Rosalind berkata dengan nada meminta maaf. Tidak. Saya mengambil langkah ceroboh ketika saya masuk. Maaf. Dev juga merasa bahwa dia sedikit ceroboh. Penguasa istana. Beberapa tetua telah tiba. Pada saat ini, seorang murid dari istana teratai merah masuk dan berbicara. Tuan Chen, saya minta maaf. Saya minta maaf. Rosalind bangkit dan berkata dengan nada meminta maaf. Tuan Chen bisa berjalan-jalan dan pergi. Saya sudah mengatur, dan tidak ada yang akan menghentikan Tuan Chen. Terima kasih. Penguasa Istana Ji. Silahkan. Dev bangkit dan berkata dengan sopan. Setelah Rosalind pergi, Dev juga berjalan keluar dari ruangan. Melihat istana teratai merah yang memang agak kuno, Dev memutuskan untuk berjalan-jalan, memperhatikannya, dan kemudian pergi. Sebelum dia menyadarinya, Dev tiba di belakang istana teratai merah. Di belakang, gunung berbatu dengan aliran jernih yang mengalir perlahan di kaki gunung, dan aliran-aliran ini bersatu, membentuk sebuah danau kecil. Tetapi danau-danau ini mengandung banyak energi spiritual. Karena itu, di istana teratai merah, Dev merasa penuh
Energi spiritual. Aliran ini sebenarnya mengandung energi spiritual yang sangat langka. Dev membungkuk, menyesap air sungai, dan meminumnya. Dalam sekejap, rasa sejuk, manis, dan sangat nyaman menyebar ke seluruh tubuh. Ini benar-benar aneh. Dev melihat ke sungai yang jernih, dan kemudian mulai berjalan di sepanjang sungai, menuju pegunungan. Saya tidak tahu seberapa jauh saya telah berjalan, tetapi Dev akhirnya mencapai ujung sungai, yang merupakan gua di tengah gunung. Aliran air mengalir keluar dari gua, dan berdiri di pintu masuk gua. Hembusan angin bertiup dari pintu masuk gua, dan energi spiritual yang kuat mengalir ke arahnya, membuat Dev merasa segar. Melihat pintu masuk lubang yang gelap, Dev mencubit formula ajaib, dan bola api spiritual terbakar dalam sekejap. Setelah menerangi jalan di dalam, Dev masuk tanpa ragu-ragu. Saya tidak tahu berapa lama saya berjalan, tetapi saya langsung menuju ke dasar gua. Tidak ada jalan di depan, dan saya terhalang oleh batu besar. Hanya saja air sungai masih mengalir pelan dari celah antar bongkahan batu. Dengan cara ini, harusnya ada ruang di belakang batu. Dev melihat batu di depannya, dan cahaya keemasan melintas di tinjunya. Segera setelah itu ditinju. Sangat disayangkan bahwa di bawah pukulan ini, batu itu tidak bergerak sama sekali. Bagaimana ini? Dev mengerutkan kening. Dengan kekuatannya saat ini, dia bisa meledakkan gunung kecil dengan satu pukulan. Tetapi bahkan batu di depannya tidak bisa dihancurkan. Dev melemparkan tinjunya lagi. Tetapi setelah puluhan pukulan, batu itu masih utuh. Sebaliknya, ada kerikil yang terus berjatuhan di sekitar gua, seolah-olah akan runtuh. Melihat ini, Dev tidak berani mengambil tindakan. Mungkin gua itu runtuh dan dia akan terkubur di dalamnya. Dev melihat sekeliling dan menemukan bahwa sekeliling gua batu juga sangat biasa, dan tidak ada yang istimewa tentang itu. Tetapi bagaimana energi spiritual yang kaya ini berasal? Merasakan aura yang mengalir, Dev hanya duduk bersila, memadatkan teknik konsentrasi hati. Energi spiritual yang kental mengalir masuk dan mengalir ke tubuh Dev. Mata Dev berkedip, dan dia menemukan bahwa aura ini berbeda dari aura yang dia serap dalam kultivasi sebelumnya. Entah itu aura yang diambil dari pagoda penindas iblis, atau peta pegunungan dan sungai 9.000 mil. Tidak ada yang namanya aura murni di sini. Adapun energi spiritual yang diperoleh dari instrumen magis dan bahan obat itu bahkan lebih tak tertandingi. Aura di sini lebih seperti bentukan alam langit dan bumi. Seperti tidak ada air yang tercemar, manis dan enak untuk diminum. Dev sangat gembira di dalam hatinya. Mungkin mengandalkan energi spiritual murni ini, dia bisa menerobos ke Naschen Soul yang merupakan ranah Wuhuo. Tidak berani menunda sedikit pun, Dev menutup matanya sedikit dan memasuki mode kultivasi. Adapun saran Rosalind, jika dia harus meninggalkan istana teratai merah dalam 2 hari, Dev sudah melupakannya. Pada saat ini, Rosalind berada di aula, mendiskusikan sesuatu dengan beberapa tetua dalam gaun putih. Wajah semua orang sangat serius, terutama Rosalind, yang terlihat sangat jelek. Penguasa istana hanya 3 hari sebelum waktu yang diberikan oleh Sander Siang. Jika kita tidak dapat menemukan penolong, istana teratai merah kita hanya bisa bertarung sampai mati. Seorang penatua berkata kepada Rosalind, dalam beberapa hari terakhir sejak pengumuman kami dikeluarkan, apakah tidak ada yang membuat
Pernyataan Rosalind bertanya. Beberapa tetua saling memandang dengan cemas, dan akhirnya menggelengkan kepala. Terima kasih sudah mendengarkan cerita novel Perintah Kaisar Naga. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.